Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Salam jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Kita sudah memasuki bulan Juli, tidak terasa kita sudah memasuki bagian kedua daripada tahun 2022. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saya percaya Tuhan beserta kita. Masalah silih berganti, tetapi Tuhan tetap sama. Satu, yang mengasihi saudara dan saya, yang telah menyelamatkan kita semuanya, dan Dia akan selalu bersama kita. Dia Allah masa lalu kita, Dia juga adalah Allah penolong kita di masa yang akan datang. Amin, saudara. Sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama kita walaupun berbeda tempat. Mari kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan akan turun dan memberkati kita semuanya. Saya akan berdoa untuk memulai ibadah tengah minggu ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, bagi kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan kami percaya untuk masa depan kami. Tuhan, saat ini Tuhan, biar sejenak Tuhan di tengah kesibukan kami, mungkin ada di tengah-tengah masalah pergumulan kami, biarlah hati kami boleh berhenti sejenak, roh kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Pikiran dan hidup kami biar kami serahkan ke dalam mezbah kudus-Mu ketika kami boleh bertemu dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan di tengah-tengah firman-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berserah kepada Engkau. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan dan biarkan Tuhan memenuhi hidup saudara. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sama
tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, saya percaya Tuhan sudah menyegarkan kita ketika kita menyebut, kita memuliakan nama Yesus. Kita sudah disegarkan, ada damai dan shalom saat ini dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, hari ini kita ingin membahas suatu firman Tuhan yang mungkin sering kita perkatakan, ya, sering kita kutip, sering kita baca, yang kita merasa dilegakan, kita merasa dilindungi ketika kita membaca firman Tuhan ini dari perjanjian lama, perjanjian baru. Hari ini kita berbicara tentang kota perlindungan. Ya, betapa sering kita mengatakan, Yesuslah kota perlindungan, Tuhanlah kubu pertahananku, di mana aku bisa berteduh, di mana aku bisa berlindung. Saudara, kota perlindungan. Saudara sekalian, kota perlindungan ini sebenarnya ada, saudara. Didirikan oleh bangsa Israel, didirikan oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua.
kota perlindungan ini secara fisik sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, latar belakangnya begini, saudara. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan yang menjadi milik pusaka mereka, ketika tanah Kanaan sudah dibagi 12 suku mendapat bagian tanah mereka, disitulah kehidupan mereka sudah mulai tenang, peperangan sudah berakhir, mereka tidak berusaha merebut tanah lagi karena tanah itu sudah mereka miliki, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham. Nah, kehidupan sudah mulai tenang, tetapi pekerjaan perintah Tuhan belum selesai. Masih di bawah pimpinan Joshua. Joshua adalah hamba Tuhan yang taat, dia mengingat semua perintah Tuhan dari ketika dia diberi kuasa untuk memimpin bangsa Israel sampai menduduki tanah Kanaan. Ada satu perintah yang dia ingat, yaitu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di dalam kitab Bilangan 35, yaitu untuk mendirikan kota-kota perlindungan. Di dalam kitab Yosua pasal 20, firman Tuhan mengatakan demikian. Kota-kota perlindungan, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal di sana, berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan tinggal diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Saudara sekalian, sungguh sangat menarik. Ini adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Tuhan mengingat perintahnya kepada Musa. Dan kali ini di bawah pimpinan Joshua, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kota-kota ini. Nah, nanti di ayat berikutnya akan dijelaskan di mana mereka harus mendirikan kota itu dan bagaimana mereka harus mendirikannya. Saudara, kalau kita pikir ya, sebenarnya kota-kota ini sudah tidak ada. Tinggal reruntuhan. Tempatnya ada sudah, tetapi kotanya sudah tidak ada. Saudara tahu latar belakangnya daripada mengapa kita pelajari semua kota-kota ini, saudara. Nanti di bagian kedua, nanti 3 minggu kemudian saya akan membahas nama-nama kota ini. Tetapi sebagai pengetahuan kita, saudara, mengapa kita mempelajari sesuatu yang dari perjanjian lama? Apa hubungan dengan perjanjian baru? Kotanya sudah tidak ada. Ya, itu secara fisik tidak ada, saudara. Tetapi perjanjian lama, saudara tahu bahwa itu adalah bayangan daripada perjanjian baru. Kota perlindungan ini secara substansi memang secara fisik ada, tetapi aplikasinya bagi kita sekarang ini, saudara tahu bahwa seluruh firman Tuhan adalah gambaran tentang penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dinubuatkan, apapun yang dijanjikan, dipenuhi dalam Kristus, terjadi dalam Kristus. Kristus adalah pemenuhan hukum Taurat. Saudara, kota perlindungan ini adalah gambaran daripada Yesus itu sendiri. Ya, saudara, bangunan sudah tidak ada. Kenapa, saudara? Saya percaya karena Yesus sudah ada bagi kita. Dia adalah kota perlindungan bagi kita. Haleluya, saudara. Secara fisik saya akan menjelaskan faktanya. Ada 6 kota yang kita akan teruskan di bagian kedua. 6 kota ini dibagi menjadi 2 bagian, 3 di kota di bagian sebelah kiri daripada sungai Yordan, 3 kota di sebelah kanan daripada sungai Yordan. Dan ini kota adalah kota orang Lewi. Orang Lewi tidak mendapat jatah tanah, saudara, karena mereka adalah ditugaskan
untuk pelayanan di bait suci, pelayanan firman Tuhan, sehingga mereka tidak mendapat tanah. Mereka hanya mendapat kota. Disinilah pelayanan mereka, disinilah kaum Lewi sebagai keturunan imam akan berada di kota-kota pelindungan ini untuk menolong. Firman Tuhan tadi mengatakan, menolong siapa? Pembunuh yang melarikan diri. Yang melarikan diri karena mereka membunuh tidak sengaja, membunuh sebelumnya tidak ada niat jahat. Jadi mereka membunuh tanpa sengaja, kecelakaan begitu ya. Tetapi ada hukum firman Tuhan mengatakan, ketika seorang membunuh, dia juga harus dibunuh. Itu hukum Taurat ya. Saudara tahu bahwa hukum Taurat adalah hukum pergantian atau hukum darah. Pergantian begini, ketika kita mencuri 3 ekor ayam, kita harus membayar 3 ekor ayam. Ya, saudara ingat firman Tuhan, mata ganti mata, ya kan? Itu hukum ganti. Dan juga ada hukum darah. Ketika kita membunuh dengan sengaja orang itu, keluarga daripada orang itu harus bisa membalas darah dengan kita. Kita harus hukum mati. Nah, di sini Tuhan menyediakan kota perlindungan bagi seorang pembunuh yang tidak sengaja, yang tidak punya niat sebelumnya untuk lari ke kota perlindungan. Dan mereka harus mengetuk pintu itu, dan para imam harus membukanya, mendengarkan perkaranya, supaya akan diadili dengan adil. Kalau dia membunuh dengan benar, ya darah ganti darah. Kalau dia membunuh dengan tidak sengaja, itulah mereka akan dilindungi sampai diadili dengan seadil-adilnya. Nah, saudara sekalian, biasanya kota pelindungan ini dibangun di tempat tinggi. Dan semuanya jelas. Jadi ketika ada perkara itu, orang tersebut pembunuh itu bisa lari dan melihat gunung, kota pelindungan itu di atas bukit atau di atas gunung. Saudara, yang ingin saya jelaskan hari ini, ya, tidak hanya kita belajar tentang perjanjian lama, firman Tuhan, betapa Tuhan Allah itu mempunyai rencana yang indah bagi manusia. Bagi bangsa Israel, Tuhan melakukan sesuatu yang penuh hikmat, yang adil dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya ketika kita sebagai anak perjanjian baru, kita melihat bahwa kota perlindungan ini adalah Yesus sendiri. Haleluya, kota perlindungan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukankah kita sering mengatakan, Yesus adalah kota perlindungan, kubu pertahananku, di mana aku dapat berlindung. Di sini saudara kita bisa melihat bahwa Yesus adalah kota perlindungan. Tujuan daripada kota perlindungan ini tidak hanya sebagai perlindungan secara fisik bagi orang Israel, tetapi juga sebagai peringatan buat kita bahwa Yesuslah perlindungan kita, di mana kehidupan keselamatan kita adalah kehidupan di bawah kota benteng Yesus sendiri, yaitu kubu pertahanan kita. Haleluya, saudara sekalian. Sebagai perlindungan dari Tuhan Yesus, saudara, kita sebelumnya adalah orang berdosa. Kita adalah bagian daripada dunia ketika Adam jatuh dalam dosa. Nah, iblis yang pernah mencengkram kehidupan kita tidak mau melepaskan kita. Dia akan mengejar-ngejar kita. Dia akan kalau bahasa Jakarta, mengubur-ubur kita dimanapun kita berada dengan segala cara, saudara. Ingat saudara, sudah ada di kota perlindungan, yaitu Yesus Kristus. Saudara harus ingat di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, haleluya saudara. Di dalam Yesus Tuhan ada kehidupan karena kasih karunia Tuhan. Yesus adalah kota perlindungan kita, di mana kita dapat berlindung dan menemukan keamanan bagi jiwa kita, pikiran kita, di mana kita dapat, kalau secara fisik kita bisa tidur nyenyak, saudara. Tahu bahwa Tuhan dengan kuasanya melindungi kita. Saudara, di mana kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai ciptaan baru, tahu bahwa Yesus adalah gembala kita, melindungi kita, dialah kota perlindungan kita. Haleluya, saudara. Artinya, saudara, Yesus yang membawa kerajaan Allah. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia, kita sudah menjadi kingdom citizen, warga kerajaan Allah. Disitulah kita dilindungi oleh kuasa daripada Raja. Sebagai orang-orang kerajaan, kita di bawah otoritas daripada Raja, Yesus Tuhan. Yesus adalah kota perlindungan. Amin, saudara. 3 hal yang ingin saya seberangkan bagi saudara untuk kita pelajari. Apa arti kota perlindungan? Apa arti Yesus bagi kita sebagai kota perlindungan?
Saudara, pertama adalah Yesus sebagai kota perlindungan sudah disiapkan bagi kita semuanya. Haleluya, saudara sekalian. Kota perlindungan Yesus kita sudah disiapkan bagi kita semuanya. Saudara, bahwa ketika Tuhan menentukan kota perlindungan bagi Israel, di dalam Ulangan 19:3 mengatakan demikian, engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Saudara, Tuhan menentukan bagaimana jalannya harus jelas, rutenya harus jelas, untuk setiap orang melihat kota itu dan berlari ke sana sebelum dia dibunuh tanpa diadili. Saudara, Tuhan mengasihi setiap kita. Saudara, tanda-tanda menuju kota perlindungan jelas. Arahnya sudah jelas. Bahkan dikatakan menurut sejarah bahwa mereka harus menentukan tanda-tanda. Seperti kalau saudara di Hong Kong, kemana saudara harus pergi. Misalnya ke Mongkok, sudah ada tanda-tandanya ke Mongkok. Atau saudara yang suka hiking, sudah ada tanda-tandanya. Seperti arah ini ke Lion Rock. Mungkin ada 2 arah, bisa tembus sana, Lion Rock juga. Sudah ada tandanya, saudara. Demikian kota perlindungan ini sudah ada tandanya. Yesus yang menjadi kota perlindungan kita, Dia datang dari surga. Tuhan Allah memberikan banyak tanda, nubuatan daripada Nabi. Ketika Dia datang, Yesus datang pada kita peringati hari Natal, tidak datang sebagai bayi dan seterusnya menjadi bayi. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia tidak selamanya tergantung di kayu salib. Dan kita tahu Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Dia adalah kota perlindungan bagi kita. Yohanes 4 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus datang ke dunia membawa surga bagi kita, supaya kita bisa berlindung dan menjadi warga kerajaan surga. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, itu adalah tanda daripada kerajaan Allah. Yesus mengerjakan keselamatan, itu adalah tanda bahwa Dia adalah kota perlindungan kita, di mana kita lari, kita dibebaskan dari kerajaan kegelapan, daripada kuasa si iblis. Kita berlindung di kota perlindungan kita, yaitu Yesus. Perjanjian lama, kota perlindungan itu harus jelas. Saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu Yesuslah jalan keselamatan dan akan memberikan hidup bagi kita. Bagi saudara yang belum tahu kota perlindungan, saudara, kadang-kadang kita mencari perlindungan di dunia, saudara. Pengalaman saudara, masalah kehidupan saudara, saudara kita lari kemana-mana. Saudara, Yesus, Mesias, Isa Al-Masih itu diberikan Allah dari surga sebagai kota perlindungan untuk kita lari daripada kuasa si iblis, untuk kita menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kota perlindungan, yaitu Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sebagai kota perlindungan tidak hanya Dia disiapkan, tetapi Dia terbuka untuk semua. Di dalam Bilangan 35 ayat 15 mengatakan, keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Saudara, Allah menentukan hukum ini bagi bangsa Israel, bukan hanya untuk melindungi bangsa Israel, tetapi semua orang yang kedapatan kondisinya melanggar hukum Taurat. Tuhan memberikan jalan keluar, kota perlindungan. Tetapi di sini kita berbicara tentang Yesus adalah kota perlindungan kita. Yesus artinya bagi semua orang, disiapkan bagi semua orang. Yesus bukan milik orang Kristen. Saudara, Yesus ada sampai hari ini bagi semua orang. Dia adalah kota perlindungan bagi semua orang yang siap datang mengetuk pintu Yesus, dan Tuhan Yesus akan membukakan dan akan welcome mereka masuk. Dia akan melindungi mereka dari kejaran si iblis, pemfitnah, penghancur. Saudara, Yesus bagi semua orang, Dia kota perlindungan. Saudara, betapa sedih kadang kita melihat gereja sebagai tubuh Kristus hanya secara eksklusif bagi orang-orang Kristen. Gereja seharusnya adalah kota perlindungan, mewakili Yesus bagi orang-orang
yang sungguh-sungguh ingin mencari perlindungan secara moral, secara pikiran, secara rohani. Banyak orang-orang hancur di dunia ini, saudara sekalian. Banyak orang yang tidak tahu arah. Saudara kita yang sudah tahu arah ke kota perlindungan, karena kita pernah lari ke sana. Kita yang berada di kota perlindungan, kita mengerti Yesus, kota perlindungan bagi semua orang. Saatnya kita harus membawa tinggi-tinggi panji nama Tuhan Yesus, sehingga orang bisa melihat, sehingga orang bisa berlari. Karena Yesus, kota perlindungan itu bagi semua orang. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat, dan juga bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara sekalian. Yesus, kota perlindungan, adalah bagi semua, terbuka bagi semua. Jangan kita menutup pintu gereja, pintu Kristus bagi orang lain. Saudara, mari saudara mulai hari ini, kita boleh melihat, kita sudah ada di dalam kota, kita melihat siapa yang berlari-lari mencari perlindungan. Mungkin ada yang tersesat, tidak tahu cara, tidak tahu arah ke kota perlindungan. Saudara yang tahu arah, arahkan mereka. Saatnya saudara harus mengarahkan mereka dan membawa mereka ke dalam kota perlindungan, yaitu Yesus. Karena Yesus, kota perlindungan, tersedia, terbuka bagi semua orang. Haleluya. Yesus sebagai kota perlindungan tidak hanya dia disiapkan dari mulanya, tetapi Yesus sebagai kota perlindungan juga terbuka bagi semua manusia. Dan ketiga adalah, Yesus sebagai kota perlindungan adalah satu-satunya alternatif. Ya saudara, dia adalah satu-satunya alternatif perlindungan keselamatan bagi umat manusia. Kota perlindungan itu akan menentukan antara hidup dan mati, antara neraka dan surga, dan tidak ada jalan tengah, dan tidak ada jalan alternatif lainnya. Yesus adalah satu-satunya alternatif. Saudara, kita mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita belum percaya, kita mencari jalan untuk perlindungan diri kita. Ya, mungkin kita mendapat perlindungan secara duniawi, tetapi akhirnya kita menemukan bahwa secara rohani kita tidak memiliki jaminan kehidupan kekal. Kita tidak bisa dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, sampai pada kehidupan kekal yang terjamin di surga. Akhirnya kita menemukan Yesus, satu-satunya alternatif. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yesus bukan salah satu daripada alternatif, tetapi dia satu-satunya alternatif keselamatan kita, kota perlindungan kita. Haleluya. Sementara kita menikmati kota perlindungan kita, banyak orang memikirkan banyak alternatif. Banyak orang memakai istilah banyak jalan ke Roma. Tidak ada jalan, mungkin ke satu kota banyak jalan saudara, tetapi menuju pada keselamatan hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus sebagai kubu, kota perlindungan kita, dan jaminan kehidupan kita di dunia sampai pada kekekalan. Saudara, Yesus kota perlindungan, Yesus sudah disiapkan. Yesus sebagai kota perlindungan terbuka untuk semua, dan kemudian Yesus sebagai kota perlindungan adalah satu-satunya alternatif untuk mendapatkan keselamatan. Nomor 4, Yesus sebagai kota perlindungan adalah dekat dan mudah diakses. Kota perlindungan itu harus dekat dan mudah diakses. Saudara, ketika Tuhan menentukan kota perlindungan bagi bangsa Israel, di dalam Bilangan 35:14 mengatakan demikian. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Jadi kota perlindungan ini harus di-manage oleh kaum imam dan mudah diakses. Nah, saudara sekalian, dari penjelasan kita tahu bahwa ini adalah penyebaran. Kalau saudara, saya bisa kasihkan peta, saudara lihat bahwa ada 3 kota di sebelah kiri sungai Yordan, dan 3 kota di sebelah kanan sungai Yordan. Dan Tuhan sudah menentukan nama-nama daripada kota itu. Nah,
Saudara sekalian, letak daripada kota-kota ini dibangun di atas gunung. Dibangun di atas gunung. Saudara pasti tahu mengapa. Supaya gampang dilihat. Dan saudara tahu bahwa kota-kota pada zaman itu bangsa Israel selalu dikapuri warna putih. Sehingga ketika siang hari akan bisa melihat dari jauh. Saudara, jelas sekali putih. Pada malam hari bisa melihat dengan satu sinar sekalipun bisa mencerminkan, merefleksi ya. Oh, itu adalah kota perlindungan di atas gunung, dan orang dari beberapa mil sudah tahu itulah kota perlindungan. Dan kalau bangsa Israel sudah hidup lama di sana, ketika mereka berpergian, mereka sudah tahu ada kota pelindungan di sana, ada kota pelindungan di sana, ada kota pelindungan di sana, ada kota pelindungan di sana. Dari secara geografi seluruh bangsa Israel, tanah perjanjian baru itu sudah ada kota-kota perlindungan, dan di mana setiap orang yang kedapatan membunuh tanpa sengaja yang tidak direncanakan, mereka bisa melarikan diri sana. Saudara, ini tidak hanya berbicara bahwa Yesus terbuka bagi semua orang. Yesus itu dapat diakses dengan mudah. Apa artinya, saudara? Keselamatan itu hanya melalui iman. Iman, kemudian karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan keselamatan itu. Ya, orang dunia kadang-kadang berkata, oh gampang sekali. Ya, memang gampang sekali. Kalau saudara mau bikin susah, usahakan sendiri. Dan saudara, kita tidak pernah akan mendapatkan keselamatan itu. Sampai kapanpun. Saudara tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha saudara, dengan amal saudara, dengan kebaikan saudara. Tidak pernah akan mendapatkan keselamatan. Bukankah kita bersyukur Tuhan memberikan kemudahan ketika kita percaya kepada Yesus dan bertobat, berbalik dari dosa kita, karunia keselamatan itu kita dapatkan. Kita menjadi bagian daripada kota perlindungan kerajaan Allah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan kita mempersulit orang untuk datang ke kota perlindungan itu. Jangan kita mempersulit orang untuk datang kepada Yesus. Saudara, ketika mereka terbuka hatinya, percaya kepada Yesus, mereka bertobat dari dosa dan segala kesalahan mereka, dosa asal mereka, dosa kesalahan mereka sendiri. Itu adalah pintu sudah terbuka. Yesus sudah membuka pintu kota perlindungan bagi mereka untuk masuk dalam kota-kota kerajaan Allah. Haleluya. Yesus kota perlindungan mudah diakses, dekat dan gampang dilihat. Mari kita sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, kita harus kelihatan dari berbagai sisi, saudara. Ya, dimanapun saudara berada, orang bisa melihat saudara adalah cerminan daripada kota perlindungan. Ada Yesus dalam kehidupan saudara. Orang akan mau bertanya, orang akan mau mendekat kepada saudara, orang akan mengetuk hati saudara, bertanya lebih lanjut. Dan disitulah saudara harus tahu, Yesus disediakan bagi mereka, Yesus terbuka bagi banyak orang, dan Yesus harus merupakan akses yang gampang untuk mereka berlindung di kota perlindungan. Sebagai umat Tuhan, jangan kita membuat akses itu menjadi susah. Jangan membuat Yesus jauh daripada orang. Karena Yesus sebagai kota perlindungan, dia harus mudah diakses, mudah dilihat, siang dan malam dalam kehidupan mereka. Terutama dalam kehidupan mereka ketika malam, saudara. Ketika banyak pergumulan, sehingga dunia rohani mereka gelap. Disitulah biarlah Yesus melalui kehidupan saudara menjadi kota perlindungan yang bersinar, sehingga mereka mau mendatangi dan berlindung di dalam cahaya kota perlindungan dan berlindung di dalam kota perlindungan. Haleluya. Roma 5 ayat 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Yesus adalah kota perlindungan dengan gampang untuk diakses. Ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Tuhan kita. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, Roma 5 ayat 1-2 ini mengungkapkan bagaimana gampang dan dekatnya akses menuju Kristus. Saudara, perkenalkan Kristus sebagai akses yang mudah, sebagai kota perlindungan
di mana setiap orang dengan gampang untuk melihat, gampang untuk menerima, gampang untuk masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Yesus adalah kota perlindungan kita. Sebagai kota perlindungan, Yesus disiapkan bagi umat manusia. Yesus sebagai kota perlindungan, Yesus untuk semua orang. Sebagai kota perlindungan, Yesus adalah satu-satunya alternatif untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai kota perlindungan, Yesus dekat dan mudah diakses. Saudara sekalian, kita terakhir sebagai orang berdosa. Bagi saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara mungkin sudah sekian lama ke gereja dan saudara belum benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak menjadikan Yesus sebagai kota perlindungan saudara, perlindungan iman saudara, perlindungan kehidupan rohani saudara. Inilah waktunya saudara. Saudara tahu, hidup saudara ketika saudara tilik, saudara sedang dikejar-kejar oleh si iblis. Ketika kehidupan saudara tidak memiliki damai sejahtera, ketika saudara tidak memiliki sukacita dalam kehidupan iman saudara, mungkin saudara sedang berlari-lari di luar kota perlindungan, mencari kota perlindungan, mencari perlindungan. Yesus adalah kota perlindungan. Saudara, datang, lari ke kota perlindungan itu. Ketuk pintu gerbang kota perlindungan itu. Yesus akan membukakan bagi kita semuanya. Karena kuasa kota perlindungan adalah Yesus sendiri. Kota perlindungan adalah Yesus sendiri. Pintu kota perlindungan adalah Yesus sendiri. Masuk melalui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah keselamatan bagi jiwa kita. Haleluya, saudara sekalian. Di dalam Roma 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, sebagai kota perlindungan, ketika saudara masuk, ketika saudara dikejar sama iblis, Tuhan membayar dengan harga, yaitu kematiannya. Tuhan membayar darah yang seharusnya saudara dan saya yang bayar. Karena kita adalah milik iblis sebelumnya. Sekarang kita milik Tuhan dan hidup di dalam kota perlindungan. Yesus sudah membayar harga. Mari saudara, kita hargai kehidupan kita di dalam kota perlindungan. Tuhan Allah, Yesus Kristus, Raja kita. Hidup dalam kerajaan Allah. Terlebih kita merindukan untuk membawa orang-orang memasuki gerbang kota perlindungan itu, Yesus Kristus. Sehingga setiap kita boleh berkata, hidupku sekarang ada di dalam kota perlindungan Yesus Kristus, kubu pertahananku, kubu keselamatanku, benteng dan perisai hidupku, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar Tuhan, apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau lakukan di perjanjian lama adalah nubuatan bagi kami saat ini Tuhan. Kota-kota perlindungan yang Engkau tentukan bagi bangsa Israel sudah tidak ada. Tetapi Yesus kami, kota perlindungan kehidupan rohani keselamatan kami akan ada sampai selama-lamanya. Kami belajar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan, kota perlindungan yang menjamin kehidupan kami sampai pada kekekalan. Dan di dalam kota perlindungan itu Tuhan, Engkau akan melindungi kami, memagari kami, dan kuasa-Mu akan melindungi setiap orang yang berlindung di dalam kota perlindungan Yesus Raja kami. Tuhan, bawa kami Tuhan yang sudah ada di dalam kerajaan Allah-Mu Tuhan, yang menjadi bagian warga kerajaan Allah Tuhan, untuk rindu melihat orang yang masih bingung, berlari sana berlari sini mencari kota perlindungan. Kami mau Tuhan membawa panji-panji kebesaran nama-Mu sebagai kota-kota yang berada di bukit-bukit sehingga boleh dilihat oleh orang banyak, dan orang akan berlari kepada kami, berlari kepada Yesus sebagai kota perlindungan pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa setiap gereja-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap kingdom group Tuhan, untuk menjadi bagian daripada kota perlindungan, yaitu Yesus sendiri Tuhan, sehingga orang mau datang, orang mau tertarik, orang mau melihat. Jadikan kami membawa akses itu lebih gampang Tuhan, tidak mempersulit Tuhan, untuk orang datang kepada Engkau, untuk menjadikan Engkau sebagai kota perlindungan Tuhan. Buat kami kingdom group Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk dapat dilihat Tuhan dalam sikap hidup kami, perkataan kami Tuhan, sehingga orang bisa melihat ada kota perlindungan dalam kehidupan kami secara pribadi, kota perlindungan dalam kehidupan kingdom group dan gereja kami Tuhan, sehingga orang akan berlari mencari perlindungan, keselamatan yang mereka kami
percaya akan mendapatkan keselamatan, pelindungan dari Tuhan kami Yesus yang masih terbuka bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi kota perlindungan bagi kami, keluarga kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, jangan kami berlari-lari mencari kota perlindungan yang lain Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya kota perlindungan Tuhan. Jangan biarkan kami keluar daripada kota perlindungan dari gerbang itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami aman, kami sentosa, kami punya damai sejahtera, sukacita, shalom Tuhan. Ketika kami selalu berlindung di dalam kota perlindungan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, puji syukur kepada Tuhan yang untuk selama-lamanya sudah menjadi kota perlindungan kita. Kita yang berlindung di dalam kota perlindungan ini, kita mendapatkan shalom dari Tuhan. Amin. Apapun yang sudah hadapi pada hari-hari ini, kita tahu Yesus adalah kota perlindungan kita, di mana kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita ada di dalam kota perlindungan, hadirat Allah dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah menebus kita. Kita sudah ada di dalam kota perlindungan. Hadirat Allah ada. Datang kepada Dia dengan berani karena urapan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya
untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita menutup, ada beberapa pokok doa. Kita akan berdoa, terutama untuk seorang jemaat Tuhan yang pada akhir bulan ini, akhir bulan lalu, bulan Juni, yang mengalami operasi. Dan kita percaya Tuhan yang sudah membimbing, sudah menolong, Tuhan juga akan memulihkan operasinya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian kita akan berdoa bagi seorang ibu daripada jemaat di Indonesia yang masih dalam proses pengobatan, proses medis di Indonesia. Kita percaya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memegang tangannya. Tuhan yang membawa sampai hari ini, Tuhan akan membawa hari-hari berikutnya. Dan kemudian kita akan berdoa bagi beberapa jemaat di mana majikan mereka kena COVID dan mereka, haleluya, dengan kekuatan Tuhan melayani keluarga. Kita berdoa untuk perlindungan bagi jemaat Tuhan dan juga bagi orang-orang rumah mereka dan majikannya segera dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara ada permohonan doa, jangan lupa saudara tulis di bagian komen, dan kemudian kita akan berdoa bagi saudara semuanya. Kalau saudara saat ini punya pokok doa, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan Day of Prayer, hari doa pada tanggal 1 Juli kemarin Tuhan. Biar Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami sungguh Tuhan, bagi jemaat Tuhan, kami boleh dibangkitkan kembali kehidupan doa pribadi kami Tuhan. Yaitu ketika kami boleh beraudisi secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba percaya Engkau merindukan setiap kami datang kepada Engkau Tuhan. Baik dengan keluhan, komplain sekalipun Tuhan. Asal kami datang dengan segenap hati. Bawa setiap jemaat-Mu Tuhan datang dengan segenap hati mereka. Ketika mereka bercucuran air mata di mezbah-Mu Tuhan. Ketika mereka Tuhan tidak berkata-kata di mezbah-Mu. Bahkan ketika mereka bingung Tuhan, panik di mezbah kudus-Mu Tuhan, Engkau Tuhan akan memberikan tangan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan, akan menyinari wajah-Mu Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Kehidupan roh mereka akan dibangkitkan, pikiran mereka ditenangkan, hati mereka akan dipenuhi dengan shalom dari surga Tuhan. Haleluya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mulai hari Tuhan, agar kami Tuhan berkomitmen Tuhan, menghadap Engkau Tuhan, setiap waktu Tuhan, setiap saat Tuhan, kapanpun Tuhan, untuk kami boleh beraudisi dengan Engkau Tuhan, berbicara kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan semangat kehidupan doa bagi setiap kami secara pribadi. Kami ingin meneladani Tuhan Yesus yang selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Engkau Bapa. Haleluya, Roh Kudus, ingatkan kami untuk berdoa setiap hari, setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami akan berdoakan bagi seorang jemaat yang sudah mengalami proses operasi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan, kami mengingat hamba-Mu ini Tuhan, biar Tuhan, hari-hari ini Tuhan, untuk hari selanjutnya Tuhan, Engkau Tuhan memulihkan segala sesuatu yang sudah terjadi Tuhan dari proses operasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melakukan yang terbaik bagi dia Tuhan, Engkau juga akan terus melakukan yang terbaik bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan pemulihan datangnya daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu dari seorang hamba Tuhan yang masih dalam proses medis Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami berdoa terutama untuk mama dari hamba-Mu itu, Engkau berikan shalom kepada dia Tuhan. Engkau berikan ketenangan dalam kehidupan jiwa dan rohnya Tuhan, agar apapun yang harus dihadapi bersama Yesus yang ada di sampingnya Tuhan. Roh Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati anaknya Tuhan yang mendampingi Tuhan, agar memiliki kesabaran Tuhan, ketabahan Tuhan, hikmat untuk apa yang harus dilakukan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi beberapa jemaat Tuhan di Hong Kong ini Tuhan, di mana majikan mereka Tuhan kena COVID Tuhan, dan harus dirawat di rumah Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberi kekuatan secara fisik, secara mental, bahkan kekuatan roh mereka yang Engkau pegang erat Tuhan, akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mereka bisa melakukan tugas mereka yang tidak biasa, tugas mereka yang mungkin mendatangkan kekhawatiran Tuhan, dengan kekuatan dari surga. Haleluya. Mereka bisa bekerja lebih baik Tuhan, dan orang rumah, majikan mereka bisa melihat bahwa anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah yang tidak takut dan bekerja
dengan kesungguhan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan bahkan mendatangkan kesembuhan dalam perkataan mereka, pikiran mereka, apa yang mereka lakukan. Sehingga Engkau boleh melindungi rumah tangga jemaat Tuhan di Hong Kong ini Tuhan, dan Indonesia Tuhan, yang terkena COVID. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kami hamba juga mendoakan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong Tuhan, untuk kami dipelihara kesehatan pada masa-masa perubahan cuaca ini. Dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, di dalam rumah, di keluar rumah, lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima berkat rohani ini dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi pikiran kami, jiwa kami, dan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati semua saudara sekalian. Mari kita tetap maju dalam Tuhan. Jangan lupa membagikan berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi orang-orang sekeliling saudara, yaitu anugerah dan berkat rohani yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Sampai jumpa minggu depan.